Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda mungkin belum pernah dengar, sebenarnya di Pantai Walikambang ini juga ada tempat yang sangat indah sekali. Tepatnya di Pantai Regen sebelah timur. Di sini ada namanya Kondang Buntung, atau yang dikenal juga dengan sebutan Kondang Jodoh bagi pemuda-pemudi yang ingin menikmati suasana Kondang Buntung. Inilah tempatnya, Kondang Buntung. Nanti kita temui salah satu sesepuh Pantai Regen, itu adalah Mbah Karyo Utomo atau yang disebut dan dikenal Mbah Siono. Yuk kita menelusuri apa yang ada di Kondang Buntung ini. Oke, pemirsa, kita sekarang bersama sesepuh Pantai Regen Walikambang, yaitu namanya Mbah Karyo, yang mungkin bisa sedikit menceritakan sejarah gimana di sini adanya Kondang Buntung atau Pantai Regen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengelola Pantai Regen yang ada di Kondang Buntung, yang namanya Kondang Buntung itu adalah sejarah riwayat. Mulai tahun 1825 itu memang kondang ini kondang alam, dinamakan Kondang Buntung. Yang menentukan nama ini memang juga dari Keraton Mataram yang disebut Pak Kiai Abdul Jalil. Nah, selanjutnya kenapa kok dinamakan Kondang Buntung? Memang kondangnya itu bukan buntung, kondangnya itu tertutup. Sekali waktu yang menutup adalah alam. Jadi buka tutup lah, katakan buka tutup, yang namanya Kondang Buntung. Itu riwayat dari tahun 1825. Yang memberi nama itu adalah Kiai Abdul Jalil, anak buahnya Pangeran Diponegoro. Terus yang kedua, karena di Kondang Buntung itu mata airnya itu adalah namanya Kondang Beji. Itu mata airnya itu dari Kondang Beji, yang mana Kondang Beji itu juga tempat pertapan dulu pada tahun 1892 itu memang dibuat topo sama orang desa Srikonjo yang namanya Pak Kasantarip. Terus yang sebelahnya Kondang Buntung itu ada istilahnya gunung Sanggrahan. Berarti ini Pak ya? Ya, yang dimaksud dengan Gunung Pesanggrahan. Gunung Sanggrahan. Gunung Sanggrahan. Untuk mitosnya Pak, mitosnya itu berarti kita ke situ suatu contoh untuk kaum muda-mudi. Ya. Berarti untuk mandi di sungai Kondang Buntung ini sama ke gunung apa nih Pak? Sebetulnya Gunung Sanggrahan. Sanggrahan. Namanya Sanggrahan. Awalnya kalau namanya Gunung Sugih itu kan sudah tambahan sekarang. Itu memang ada tempat petilasan. Oh, di gunung situ ada tempat petilasan Pak? Ada. Untuk dulu tempat semedi. Yang semedi bukan orang luar, bukan orang mbah saya sendiri. Itu semedi di situ pada tahun 1902 sampai 1900, kalau tidak salah itu 910, tapi pulang datang, jadi tidak langsung 8 tahun itu tidak full di situ, tidak, cuma ya berapa hari pulang kembali sampai tahun 1910 itu masih itu dari mbah saya sendiri. Namanya itu Mbah Salatin. Kalau yang di Kondang Beji itu Pak Kasantarip. Itu memang orang asli Srikonjo. Istilahnya itu ya orang tua-tua dulu lah. Tapi semua itu sebelum diteruskan dari leluhur orang Srikonjo itu memang
pertama bedah Kerawangnya juga dari Mataram. Mataram ya? Mantap Jogja. Jadi istilahnya anak buahnya Pangeran Diponegoro. Namanya juga Mbak Kiai Jalil yang sekarang makomnya bukan makom makomnya yang ada di JLS Pak ya? JLS. Karena yang di sana yang ditinggalnya hanya Teken, bukan orangnya. Kalau orangnya kami ya enggak tahu kemana ya, apa Murco apa gimana. Yang ditinggal di sana itu Teken, makanya dinamakan Tongkat Pak ya? Tongkat komando. Di waktu itu mau mengusir Belanda tidak berhasil. Sementara untuk penjelasan terus kan di sini ada pesarean. Ini kan pesarean itu maksudnya pesarean itu gini. Namanya kan pesarean apa itu, Mas? Sudah saya sendiri, itu namanya pesarean Kakek Joyo Sentono. Itu sebetulnya pesarean Kakek Joyo Sentono itu dulu itu enggak di situ. Dulu masih saya jabat kepala desa, ada di Gunung Wisanggeni. Oh, yang di barat, Pak? Yang di barat. Baru saya pindah ke Kondang Buntung, ikut ke suruh buatkan tempat yang sudah ada di sini. Jadi sebetulnya itu pindahan, bukan asli mulai dulu. Kalau yang asli mulai dulu kan di Gunung Wisanggeni yang ada di Sumur itu. Sekilas itu cerita singkat untuk tentang Kondang Buntung. Lah, Kondang Buntung itu juga ada istilahnya itu sumbernya. Sumber mata air aslinya itu memang tidak bisa kalau manusia membangun tetap jebol. Itu yang sumber yang di sebelahnya Kondang, bukan mata airnya loh ya. Sumber mata airnya dari sumber beci itu memang asli. Kalau sumber aslinya itu memang ada juga, tapi di sebelahnya Kondang Buntung yang sebelah utara Kondang. Nah, itu pun riwayat yang dulu pernah untuk mandi yang namanya Mbah Kiai Jalil untuk mandi sewaktu, kalau mandinya itu ndak langsung tiap hari mandi, itu kalau ndak hari Selasa Kliwon juga hari Jumat Kliwon, hanya 2 itu. Jadi kalau dihitung-hitung 1 bulan itu mandi 1 kali loh. 2 kali ya, 2 kali. Nah, gini Pak, saya mau tanya, untuk pengunjung sendiri misalkan untuk bermain atau mandi di Kondang Buntung ini, berarti nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Saya kira kalau orang mandi di sini nggak apa-apa. Memang kalau riwayat sejarah itu tidak apa-apa. Cuma yaitu karena Kondang Buntung itu kalau waktu itu tembok alam, di tembok yang nembok kan alam, itu memang ya agak dalam. Kalau sempat jebol itu juga airnya habis seperti kali biasa. Kalau sudah tembok itu memang seperti kondang, seperti telaga itu. Telaga Kondang Buntung. Kenapa kok dinamakan Kondang Buntung? Itu ya memang dari dulu memang dikatakan Kondang Buntung itu istilahnya dari nenek moyang yang memberikan nama itu. Ya, peninggalan itu kan semua itu peninggalannya anak buahnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Intinya gitu. Baru kelanjutannya ya sudah diteruskan sama penduduk desa setempat Srikonco dan sekitarnya. Karena yang topo itu juga warga desa Srikonco dulu, leluhur desa Srikonco, untuk meneruskan tinggalannya yang dari Jogja Mataram. Itu yang bisa kami sampaikan sekilas cerita masalah Kondang Buntung dan Pantai Rejen ini. Pantai Rejen. Kenapa kita berbicara Pantai Rejen? Sebetulnya Pantai Rejeng lah, karena dari pimpinan kami buka wisata supaya keren, itu diganti Pantai Rejen. Aslinya itu Pulau Rejeng yang sudah ada itu pulau. Termasuk Pulau Rejeng kan ini Mbak ya? Iya. Pulau Rejeng itu ya, Pulau Rejeng itu memang di waktu tahun bukanya tahun 1900
1908 itu 2008 itu memang masih Gundang Buntung, cuma Pantai Rejeng baru 2009 diganti nama Pantai Rejeng, hanya supaya keren gitu dok. Intinya sebenarnya Pantai Rejeng, ini intinya Pantai Rejeng Gundang Buntung aslinya, cuma ya dipulas lah Pantai Rejeng biar agak keren apa gimana, itu kan pimpinan yang merubah dari Pak ADM KPA Malang. Sekilas itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya yang kami ucapkan yang termasuk apa itu, bukan pesarian, yang tempat siarah itu memang pindahan, bukan ya. Dulu di Gunung Usanggeni kami berdiri, kami membuka di timur, ikut ke timur, hanya itu dok. Sebetulnya mintanya di situ, tapi ya itu semua itu kita tetap, kami atas nama pengelola apa petunjuk dari situ. Sebetulnya kami ingin membuat, saya bikinkan rumah, cuma dia tidak mau, ya sudah, hanya butuh untuk keamanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu dok. Sekian, terima kasih. Dari saran sedikit dari kami, bila mana ada kekurangan kami juga butuh saran dan kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah bincang-bincang saya dengan sesepuh Pantai Rejeng Mbah Karyo Utomo, dan saya sekarang tepat ada di Pantai Rejeng Balikambang. Selamat berlibur dan selamat berkunjung di Pantai Rejeng Balikambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.